Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu perihal rancangan percobaan, yaitu khususnya rancangan bujur jangka Latin atau persegi Latin, Latin Square Design. Jadi, eh, seandainya pemblokan satu arah itu masih kurang efektif dan dimungkinkan adanya pemblokan dua arah, maka pemisahan sumber keragaman galat dari rancangan acak kelompok lengkap itu menjadi sumber keragaman baru, yaitu pemblokan yang kedua plus galat yang baru. Jadi pemblokan adalah salah satu usaha untuk mengurangi error, ya, untuk mengurangi error. Sesuai dengan namanya, karena ini persegi atau bujur sangkar atau persegi Latin, maka pemblokan kedua arah tersebut, untuk itu mungkin saya namakan pemblokan baris maupun pemblokan kolom itu sama-sama ukurannya, sesuai dengan ukuran taraf perlakuan yang dipakai. Andaikan perlakuan itu menggunakan T-taraf, ya, menggunakan T-taraf, maka harus tersedia T kuadrat satuan percobaan. T kuadrat satuan percobaan yang dikelaskan menjadi dua pemblokan. Jadi pemblokan baris, ada baris 1 sampai ke T, pemblokan kolom, ada kolom 1 sampai ke T. Sehingga jumlah unit percobaan atau satuan percobaan yang harus tersedia itu sebanyak T kuadrat atau T kali T. Ya. Kita tahu bahwa bisa saja pemblokan baris itu teladannya adalah kalau kita punya lahan percobaan yang saling berdekatan, di mana dari utara ke selatan itu semakin kurang subur. Demikian juga dari, atau sebaliknya ya, demikian juga dari arah barat ke timur, kalau ini mata angin ya, dari arah barat ke timur itu juga semakin kurang subur. Sehingga kalau lihat data tersebut, mestinya di paling barat laut, ya paling utara dan paling barat itu paling subur, dan paling tenggara itu paling tidak subur di antara ke T kuadrat satuan percobaan tersebut tentunya. Ya. Nah, dalam hal seperti itu, bagaimana mengajak satuan percobaan ke unit-unit percobaan yang tersedia? Eh, saya ganti slide dulu ya, saya ganti slide dulu dengan slide Excel misalnya. Nah, ini saya teladankan bahwa kita punya T-nya 3, T-nya 3. Jadi rancangan dasar sebelum diacak. Kalau ini misalkan layout lapangannya seperti ini, jadi barisnya ada 3, T-nya 3. Jadi karena perlakuannya ada ABC, perlakuannya 3, kita harus sediakan sebanyak 3 kali 3 atau 9 unit percobaan. Di mana di sini adalah pemblokan baris dan di sini adalah pemblokan kolom. Eh, kita tahu bahwa dalam rancangan persegi Latin ini, saya gunakan istilah persegi Latin saja, ya, atau Latin Square, itu bahwa perlakuan ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga dalam setiap baris maupun setiap kolom itu hanya ada satu. Jadi di sini hanya ada satu A, ya ini ada satu A. Nah, cara pengacakan ini sudah menjadi apa namanya permasalahan tersendiri ya, permasalahan pengacakannya. Jadi kita harus mengajak sedemikian rupa sehingga setiap baris dan setiap kolom itu tidak boleh ada perlakuan yang sama. Ya. Oke, caranya, nah caranya ini kita buat rancangan dasar dulu. Jadi A-nya ada di diagonal, ada pada diagonal, B-nya kemudian di atasnya atau di bawahnya terserah. B-nya seperti ini, kemudian C-nya seperti ini. Ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga masing-masing ABC ini tidak berada dalam satu baris dan satu kolom ya yang sama. Nah, oleh karenanya kita bisa mengajaknya barisnya diajak dulu, kemudian kolomnya diajak belakangan, atau kolomnya diajak duluan, barisnya diajak belakangan. Ya. Nah, ini andaikan barisnya diajak duluan. Jadi andaikan barisnya diajak duluan, ya, yang tadinya posisinya seperti ini, kita buat bilangan acak untuk menentukan baris-baris mana di 1, 2, 3 ini yang apa namanya
menempati posisi ya. Jadi kalau ini sudah saya buat bilangan acak di sini ya, run bilangan run, kemudian ini kita urutkan dari terbesar ke terkecil misalnya, atau sebaliknya, sehingga baris yang ada di sini itu kalau di sini posisinya menjadi baris berapa gitu ya. Oke, caranya adalah letakkan kursor ini pada tempat yang kosong, tekan Ctrl copy, tekan Ctrl V begini ya. Nah ini kan kalau ini bekerja terus begini, berhenti begitu ya. Nah, berarti urutannya menjadi 132. Artinya baris baris pertama yang ada di tempat awal di situ, ya, itu menjadi baris pertama di sini. Kalau di sini ABC ya di sini tetap menjadi ABC. Kemudian yang kedua di sini adalah baris ketiga yaitu BCA. Jadi baris ketiga masuk baris kedua sini ya, BCA. Dan yang terakhir tentunya yang belum CAB. Itu baru diajak menurut baris CAB. Nah setelah itu baru diajak menurut kolom. Diajak menurut kolom misalnya hasil pengajakannya seperti ini 231. Maka baris kolom kedua di sini menjadi kolom pertama. Jadi kolom kedua itu BCA, di BCA. Kemudian kolom ketiga menjadi kolom kedua, yaitu CAB ya. CAB masuk sini CAB, dan tentunya kolom pertama menjadi kolom ketiga ABC ya. Nah setelah itu inilah layout perlakuan-perlakuan itu di mana harus ditempatkan ya, di mana harus tetap saja hasilnya akan memenuhi persyaratan bahwa setiap perlakuan itu tidak akan muncul lebih dari satu kali pada setiap baris ataupun kolom yang sama. Oke, itulah pengajakan dalam rancangan persegi Latin. Ya, dalam rancangan persegi Latin. Oke, kita lanjutkan balik ke materi saya ini ya. Oke, nah jadi bila semua persegi Latin yang berukuran 3T itu urutan baku didapatkan, maka ini ya, maka cara pengajakannya seperti ini. Nah, bagaimana keuntungan dan kerugiannya? Nah, ini diantaranya keuntungan penggunaan RPS atau persegi Latin itu bila terdapat dua sumber keheterogenan yang dapat diidentifikasi antar satuan percobaan ya, maka pembandingan rataan perlakuan akan lebih akurat ya, karena errornya akan semakin kecil ya. Kemudian lebih sensitif karena adanya pemisahan keragaman baris dan lajur dari keragaman galat percobaan. Jadi galat percobaannya menambah sumber keragamannya bertambah ya. Bertambah menjadi keragaman, misalnya ada keragaman lajur. Analisisnya mudah ya. Nah, kemudian beberapa rancangan persegi Latin itu yang ukuran sama 3x3 itu bisa dikombinasikan ya, bisa dikombinasikan. Oke, kerugiannya seperti apa nih kerugiannya nih, diantaranya jumlah baris dan lajur itu atau kolom dan perlakuan harus sama. Kalau T ya T ya. Kemudian kadang sulit mendapatkan blok yang homogen dalam 2 dimensi ya, khususnya bila jumlah perlakuannya besar. Kalau masih 3 mungkin, 5 masih mungkin, tapi kalau sudah 11 di atas 10 mungkin akan sulitnya. Rancangan yang berukuran kecil tanda petik hanya menghasilkan derajat bebas yang kecil untuk pendugaan keragaman error atau keragaman galat percobaan. Semakin besar rancangan, mungkin akan terdapat keterogenan dalam pemblokan. Ya. Dalam hal ini baris ataupun kolom. Ya. Rancangan persegi Latin tidak tepat bila baris, kolom, dan perlakuan mempunyai pengaruh yang tidak aditif. Jadi pengaruhnya harus sifatnya aditif. Add itu penambahan. Ya, penambahan. Jadi apa yang kita amati merupakan jumlah dari misalnya rata-rata umum ditambah pengaruh blok baris, ditambah pengaruh blok lajur, ditambah pengaruh perlakuan. Itu namanya aditif. Ya. Nah, sehingga model linearnya bisa dibuat menjadi seperti ini. Mungkin ini yang saya gunakan itu agak lain dengan yang lainnya. Jadi indeksnya tetap 2, indeksnya tetap baris dan kolom. Karena I adalah, kalau ini kita notasikan indeks baris, J adalah indeks kolom. Jadi apa yang kita amati pada baris ke I, kolom ke J, ini merupakan, ini kan ini respon ya, rata-rata umum ditambah pengaruh blok baris ke I, ditambah pengaruh
blok kolom ke J ya. Nah, ini adalah notasi. Kalau banyak buku menggunakan tau, tetap saja taunya apa nggak tahu. Di sini kalau saya menggunakan tau yang lain karena ini punya arti bahwa tau K ini dijumlahkan dari K dari 1 sampai T. Ini semacam fungsi indikator. Jadi tau K ini akan sama dengan tau K ya. Kalau perlakuan ke K itu berada pada posisi IJ. Kalau tidak, ya nggak ada perlakuan K ini ya. Jadi tergantung perlakuan yang mana yang berada pada posisi baris ke I kolom J. Sedang ini adalah komponen galat. Artinya kalau penjumlahan ini hanya sekali benar, ya. Karena setiap perlakuan itu hanya muncul sekali pada setiap baris atau setiap kolom ya. Oke. Nah, notasi yang digunakan dalam penghitungan jumlah kuadrat. Nah, sama halnya dengan buku-buku yang lain nih, kalau misalnya jumlahnya ini indeks yang digunakan adalah 2, IJ, indeks baris, indeks kolom, dijumlahkan untuk semua baris dan semua kolom, kita gunakan istilah Y titik-titik. Ya. Kalau YI titik, jumlahkan untuk semua J. Y titik J dijumlahkan untuk semua I. Ya. Dan Y subscript kurung K ini adalah, nah di sini ya, di sini jumlah dari YIJ lambda K ini fungsi indikator ya. Fungsi indikator lambda akan bernilai 1 kalau perlakuan ke K itu pada posisi IJ. Selainnya lambda K subscript ini nilainya 0. Nah, dalam hal penghitungan jumlah kuadrat total atau respon ini, ya ini menggunakan, ingat ya, ini subscriptnya 2 IJ. Maka YIJ ini masing-masing dikurang dari rata-rata keseluruhan. Y titik rata-rata ya. Y rata-rata titik atau terserah mana yang baca duluan ya. Nah, selisih ini kan ini error nih. Error IJ. Error IJ yang dikuadratkan. Jadi error IJ yang dikuadratkan. Ya. Kemudian dijumlahkan untuk semua IJ ya. Bukan hanya setiap pengamatan saja, tapi keseluruhan pengamatan. T kuadrat pengamatan ya. Untuk baris yang kita gantikan di sini adalah bahwa YIJ ini diganti dengan I titik rata-rata. Jadi total baris ke I dibagi banyaknya datanya rata-rata baris ke I. Nah, kalau ini rata-rata kolom ke J, Nah, ini rata-rata perlakuan ke K. Ya. Ini rumusnya mirip, ya. Pengurangnya adalah Y titik-titik rata-rata atau rata-rata keseluruhan. Ya. Sedang yang dikurangi beda-beda, ini YI titik rata-rata, ini YK rata-rata, ini Y titik J rata-rata. Ya. Nah, setelah itu kita tahu bahwa jumlah kuadrat galat itu merupakan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat masing-masing komponen ini, jumlah kuadrat baris, dikurangi jumlah kuadrat perlakuan, dikurangi jumlah kuadrat kolom atau lanjut. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya derajat bebas itu adalah banyaknya pengamatan dikurangi 1 ya. 1 itu adalah parameter yang diestimasi. Jadi kalau total itu menggunakan keseluruhan masing-masing pengamatan ada seluruh pengamatan ada T kali T atau T kuadrat dikurang 1. Kemudian baris lajur kolom ini sama-sama kategorinya ada T dikurang 1, T-1, T-1, T-1 ya. 1 ini adalah rata-rata baris, rata-rata lajur, atau rata-rata perlakuan. Sehingga sisanya by komputasi jadi T kuadrat min 1 ini setelah dikurangi T-1, T-1, T-1 untuk derajat bebas masing-masing keragaman baris, lajur, dan kolom, maka derajat bebas total derajat bebas galatnya adalah T-1 kali T-2. Ini bisa diderivasi nilai harapan kuadrat tengahnya adalah untuk galat itu sigma kuadrat epsilon, sedangkan untuk perlakuan kita menggunakan yang dibiasakan yang diuji adalah perlakuannya saja dengan asumsi bahwa pemblokan itu sudah signifikan dari teori sebelumnya. Ya. Oke, prosedur inferensianya sama ya. Kalau kita menggunakan pengaruh tetap, kalau pengaruh acak di sini menggunakan sigma kuadrat tau. Kalau pengaruh tetap ya menggunakan
kappa kuadrat atau apa saja yang situ ya. Oke, kita lihat apa namanya, bagaimana memasukkan data. Bagaimana masukkan data ya. Ini kita apa namanya, analisis. Kita buka dulu salah satu ya. Oke. Sorry. Nah, ini di Excel, saya ambilkan dulu materi yang lain. Ya. Oke, open, terus working directory, Excel, ya, persegi Latin. Cancel dulu ya. Oke, kenapa persegi Latin? Oke, stop. Persegi Latin. Oke ya. Nah, ini data persegi Latin. Ini kalau kita menyiapkan datanya untuk dianalisis di R. Ya. Jadi kalau datanya mestinya tidak begini ya. Kalau kita mau menganalisis dengan Excel ya, mau menganalisis dengan Excel, saya coba yakinkan bahwa ini adalah Excel yang dimaksud ya. Oke. Ya, jadi di sini ada operator, dis, supplier ya. Operator, dis, supplier. Jadi disorot dulu begini, kita menamakan ini operator ya. Cara menganalisisnya kalau pakai Excel ini dis ya, dis. Kita pakai nama variabel aslinya aja ya. Ini supplier ya, supplier, dan ini strength. Ini saya ambil dari bukunya Bishop, Lerner and Bishop ya. Strength. Oke. Jadi ada dua pengelompokan, ini pengelompokan operator dan pengelompokan hari ya. Ini perlakuannya itu asal supplier nih. Ada supplier A, supplier B, supplier C, supplier D ya. Ini kalau di apa namanya, dilihat misalnya ditempatkan balik gini ya. Ini 1 2 3 4 ya. Kemudian ini 1 2 3 4 kan gitu. Nah, kalau dilihat dari apa namanya, posisi ininya ya. Ini adalah begini, transpose ya. Transpose gini ya. Oke. Nah, ini jadi BCAD ya. Kemudian yang di sini transpose dari CD BA ya. Ini
Oke, ini sama dengan, sorry, di sorot dulu begini, baru sama dengan transpose. Ya. Yang ketiga yaitu DACB. Ya. Oke, dan yang terakhir, ini hanya untuk melihat apakah yang kita tulis itu sudah, sorry, transpose ya. Transpose mana? Transpose yang terakhir. Oke, kita bisa periksa apakah masing-masing perlakuan itu untuk setiap tara perlakuan itu berada pada satu baris dan satu kolom saja apa tidak ya. Bisa periksa nanti. Oke, gampang misalnya kan. Ya. Nah, sekarang bagaimana analisisnya? Bahwa sumber keragamannya, saya singkat aja SK ya. SK itu sumber keragaman, derajat bebas, ini JK, ini KT, F hit itu ya. Oke. Sumber keragaman itu ada yang namanya operator, ya. Operator, kemudian days, ini pemblokan pertama, pemblokan kedua, ya. Ini perlakuannya supplier, kemudian ini galat, ya, galat atau error, ya, error. Dan keempat ini komponennya merupakan dekomposisi dari total. Total. Oke. Oke, kita sudah beri nama semua di situ ya. Nah, sekarang kita tulis di sini subtotal masing-masing ya. Subtotal masing-masing di sini. Oke. Nah, di sini adalah 1, 2, 3, 4 ya. Operator 1 subtotalnya berapa? Jadi kalau ini saya jumlahkan, ini berapa sih? Ini kan operator 1 nih. Jumlahnya berapa? Maksud kita harus hitung satu persatu begitu ya. Jadi sum ifs kita jumlahkan bersyarat. Sum ifs ringnya strength. Ringnya strength ya. Ringnya strength. Kriterianya operator. Operator. Ya. Kalau operatornya berapa? 1. Ya. Itu ya. Nah, 3.500. Benar nggak? Jumlah ini 3.500. Nah, ini ya. 3.500 sama kan? Nah, jadi dengan cara yang sama seperti itu, ini diganti dong. Ini diganti, kopikan dulu sebelum ke bawah. Ini kopikan dulu begini. Bagaimana dengan days? Ini days ya. Days. Ini days ya. Nah, tentunya ini juga jangan N tapi M ya, M3. Oke. Dan ini supplier. Sorry. Supplier ini M. Oke. Nah, terus M3, M3, M3. Oh no. Oh, supplier menggunakan supplier menggunakan ABCD. Kita bisa ganti di sini ya. Kita bisa ganti di sini 1, 2, 3, 4 ya. Caranya kontrol H. Ya. A-nya diganti dengan 1. Oke. Ganti semua ya. Oke. Kemudian B-nya diganti dengan 2. B-nya diganti dengan 2. Ganti semua. Ya. C-nya diganti dengan 3. Ganti semua. D-nya diganti dengan 4 ya. D-nya diganti dengan 4.
Oke. Ya, oke. Nah, jadi sudah jumlahnya. Sudah ada jumlah. Jadi kalau kita mau menjumlahkan yang supplier satu berapa, 700 tambah 600, lama kan? Jadi caranya seperti itu, ya. Oke. Oke ya. Ini yang nanti kalau untuk digunakan menghitung jumlah kuadrat operator itu ini, jumlah kuadrat disk itu ini, jumlah kuadrat supplier itu ini ya. Oke. Oke, saya bernama dulu. Jangan operator namanya karena operator sudah dipakai di sini. Ini JK operator ya. Untuk menghitung JK operator maksudnya, atau J aja, J operator. J operator biar nggak salah persepsi. Kemudian di sini J days ya. Atau terserah apapun namanya, jangan sampai ya sama dengan nama yang lain. Ini J supplier, ini J supplier, J supplier, oke ya. Nah sekarang derajat bebas, kita sudah ke analisis ini ya. Derajat bebas yaitu banyaknya data, keseluruhan, strength. Kita menggunakan array strength ya, dikurang 1 ya. Oke. Nah, kemudian yang di sini banyaknya operator itu udah berapa? 4. Kita menggunakan 4 itu caranya begini, count J operator. Ya. Ini 4 min 1 di 3 ya. Demikian juga yang ini, count ya. J days min 1. Sorry. J days bukan kali ya. Min 1. Terus count J days, min 1-nya di luar loh. Min 1-nya di luar ya. Nah, la ilaha illallah. Ini J days min 1. Nah, gitu. Count J supplier. Count J supplier min 1 juga. Nah, ini dengan pengurangan aja ya. Bahwa DB error sama dengan DB total dikurangi DB operator, dikurangi DB days, dikurangi DB supplier. Oke. Nah, bagaimana dengan jumlah kuadrat? Jumlah kuadrat, sum, square, jumlah dari kuadrat, masing-masing data strength, ya. Strength. Kalau salah nulis nggak mau dia. Nah, kan? Nah, sum square, strength dikurangi faktor koreksinya yaitu jumlah dari strength, ya, dikuadratkan dibagi banyaknya data strength. Banyak data strength. Oke. 433 650. Kopikan. Yang cara paling gampang kopikan di sini, ya. Kopikan di sini, ya. Kemudian gantilah di sini, ya. Di sini itu bukan strength karena kita operator, ya. Jadi di sini yang dipakai J operator. J operator, ya. Jumlah kuadrat operator. Nah, karena jumlah kuadrat operator itu masing-masing itu jumlah dari 4 pengamatan, maka masing-masing ini harus dibagi 4 dulu, nih, bagi 4 dulu, ya. Tapi kalau membaginya dengan bagi dengan angka nanti kalau ada perubahan-perubahan susah, nah, tidak langsung otomatis menghitung ulang, ya. Oleh karenanya 4 itu adalah count keseluruhan yaitu strength, ya. Count strength, ya, dibagi dengan count J operator. Oke ya. Nah, jadi itu 766 2. Nah, dari sini justru lebih mudah lagi kalau kita gunakan untuk menghitung jumlah kuadrat di bawahnya ini. Nah, jadi
Yang di sini J operatornya diganti dengan J days, ya. J days. Kalau mau manual gini aja ya, days. Kemudian di sini days gitu ya. Yang lain tetap jangan diganti. Days kan, jauh ya. Nah yang di sini juga bukan J operator, J strength, J supplier. Ini perlakuannya ya, J supplier. Ini juga J supplier. Oke, supplier. Oke, enter. Nah, oke. Nah, ini yang galatnya tinggal di copy saja dari sini. Oke, rapikan ya, rapikan bahwa jumlah ini, pastikan jumlah ini sama dengan 433.650 nih sama ya. Oke, rapikan. Pakai satu digit belakang koma ya. Nah, satu digit belakang koma. Kemudian jumlah kuadrat sudah, kuadrat tengah merupakan hasil bagi antara jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Ya. Bikin 2 digit, kalau di sini 1 digit, ini 2 digit. Ya. 2 digit, kopikan ke bawah. Oke. Nah, kurang lebar nih. Oke, kurang lebar, Bung. Oke. Nah, oke. Nah, sehingga kita sudah dapatkan perhitungan analisis keragaman ini sampai kuadrat tengah. F hitung, kalau kan katakanlah ini modelnya tetap, ini F hitung ini sama dengan untuk operator ya kuadrat tengah operator dibagi kuadrat tengah galat. Masing-masing dibagi kuadrat tengah galat ya. Ini 4 desimal ya. Misalnya 4 desimal begini atau 3 desimal 4. Oke. Di sini juga itu. Nah, sebelum dikopikan ke bawah, maka penyebutnya ini dikunci barisnya. Penyebutnya ini dikunci barisnya, 14-nya dikunci. Oke. Mulai dikunci. Ya. Kemudian ini juga nilai P, nilai peluang ya, sekalian ya. Nilai peluang ini sama dengan F dis. F dis nilainya ini berapa ya? Ya. Derajat bebas sembilangnya 3, derajat bebas penyebutnya, derajat bebas jalan ya. Oke. Nah, kemudian sebelum dikopikan ke bawah juga dikunci dulu rumusnya. Yang dikunci apa? Yang dikunci pembaginya ya. Apa namanya? Derajat bebas penyebutnya 14 ya, derajat bebas penyebut 14. Oke. Oke. Jadi kalau kita kopikan hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat yang signifikan adalah nilai peluang dari sumber keragaman ya, yang nilainya di bawah dari taraf nyata pengujian. Kalau misalnya taraf pengujiannya 5%, maka ini jauh bahkan lebih kecil daripada 1% ya. Supplier ini adalah perlakuannya ya, biasanya perlakuan lah itu yang dipakai untuk yang difokuskan di analisis. Kalau yang operator sama di sini tidak harus, karena mestinya kalau ini adalah penelitian lanjutan, operator dan di situ sudah secara signifikan sebelumnya, atau memang kalau secara teknis memang ini 2 pemblokan yang berbeda. Oke, nah ini adalah hasil analisis kalau dengan menggunakan Excel, otomatis tapi manual. Ini manual, menggunakan bantuan otomatis yang namanya Microsoft Excel. Saya simpan dulu. Simpan dulu ya, biar ada datanya ya. Oke. Nah, saya kembali dulu ke materi. Oke. Oke. Nah, analisisnya. Nah, setelah itu tentunya kalau mau uji signifikan, uji lanjutnya, ya, pasca ANOVA-nya atau posok ANOVA-nya itu tergantung dari taraf pengujian, tarafnya perlakuan yang digunakan itu kualitatif atau kuantitatif ya.
terus tujuan penelitiannya apa sendiri ya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga kalau misalnya dalam rancangan persegi Latin nih, dalam rancangan persegi Latin itu ada anak contohnya. Anak contoh itu artinya kalau tadi setiap kombinasi blok, setiap kombinasi blok baris dan blok kolom itu hanya ada satu pengamatan perlakuan saja. Hanya untuk setiap perlakuan yang ada di sana hanya satu pengamatan. Ya. Modifikasi lain adalah bukan persegi tapi segi empat Latin. Nah, segi empat Latin ini modifikasinya ya, yang mana terdiri dari dua persegi atau lebih, ya, atau lebih. Jadi terdiri dari dua persegi atau lebih. Jadi kalau barisnya itu yang misalnya tadi 5x5 atau 4x4, mungkin ada 4x4 lagi yang ditaruh di sebelah kanan sebagai persegi yang lain. Yang demikian tentunya akan menambah jumlah lajur atau kolom. Tapi kalau nyusunnya ke bawah ya jumlah barisnya yang bertambah. Ya. Oke, contohnya misalnya ini dalam teladannya. Dalam teladannya itu ini ya, kan ini operator apa namanya yang tadi ya. Kalau tadi hanya sebagian saja separuh di sini ya. Ini ada persegi lain yang lain. Ada persegi Latin yang lain, jadi 4x4 juga. Sehingga kalau di sini setiap baris itu ada dua perlakuan yang sama, tapi setiap kolom hanya ada satu perlakuan, ya, hanya ada satu perlakuan saja. Kalau tadi kan baik baris maupun kolom perlakuannya cuma satu. Kalau di sini kalau dijejerkan sebagai kolom, setiap taraf perlakuan ada dua ulangan. Ya, oke. Cara menghitungnya sama, ya, cara menghitungnya sama. Dan di sini akan saya perlihatkan bagaimana kalau kita menganalisisnya menggunakan aplikasi R, ya, aplikasi R. Sebelum ke sana, materi dari bukunya apa namanya? Montgomery ya. Bukunya Montgomery itu yang saya gunakan di beberapa latihan. Oke. Kita langsung R aja ya. Langsung R. Oke. Rancangan persegi Latin. Nah, di sini saya berikan teladan. Saya kosongkan dulu ya tempatnya ini. Saya berikan teladan tahapan-tahapan menggunakan aplikasi R ya. Kalau kita mau menganalisis rancangan persegi Latin. Nah, di sini datanya saya letakkan di drive D, ya, drive D. Seandainya kalian mau mencoba ini dan ingin menggunakan data yang mirip, kita bisa mengaksesnya di web saya ya, di web saya. Bentar. Sigit Nugroho Crowley Data. Oke. Jadi saya share ya. Nanti bisa di sini ya. Sigit Nugroho Crowley Data ya. Sigit Nugroho Crowley Data. Kita lihat di sini nama filenya apa? Persegi Latin 01 txt. Persegi Latin 01. Ini ya, sorry. Ini nama filenya kan persegi Latin 01 txt ya. Oke. Kita cari di web saya tadi ya. Persegi Latin ya. Persegi Latin. Huruf awalnya kecil. Nah, ini huruf awal kecil di bawah ya.
Di bawah. Ada nggak? Persegi Latin 01 TXT ya. Ini diklik begini. Nah, datanya seperti ini datanya. Nah, tadi saya ganti. Kalau pakai angka biasa sepertinya agak bermasalah. Jadi ada 4 kolom nih, kolom operator. Saya ganti ya. Operatornya namanya Ali, Badu, Cici, Dodo. Harinya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Keempat saja, sorry. Sama 4 ya. Kemudian suppliernya BCAD. Sudah familiar ya. Jadi yang di copy ini di copy, klik ya di copy ya. Copy, kemudian kita pergi ke R ya. Pergi ke R tadi ya. R ya. Kemudian kopikan di sini. Di dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini sorry. Ini saya buat di sini aja ya. Saya ulangi. Ini saya copy dulu di bawahnya. Kalau mau diketikkan ya RPL gitu ya. Baca atau read ya. Tabel, baca tabel ya. Kemudian sintaksnya itu begini. Kita ngetik kurung buka aja langsung nutup sendiri. Tanda petik ya. Begitu tanda petik langsung control paste. Control paste ya. Control paste begitu. Keluar tanda petik, koma ya, koma, header sama dengan true T. Oke. Nah, kalau ini kita tekan, sorry, ini sudah ya. Kalau ini kita jalankan, ini saya jalankan ya. Dijalankan ini membaca di drive saya. Kalau yang ini dijalankan pakai run ini membaca dari internet. Jadi datanya sama, sama. Oke. Nah, kemudian bagaimana? Oh, ini kita attach, ya, kita attach database RPL tadi kita attach ya. RPL-nya ini kalau mau dilihat apakah sama seperti tadi apa enggak ya, sama. Hanya di sini lebih rapi ya. Oke. Oke. Names. Names itu kita ingin mengetahui nama-nama variabelnya. Nama-nama variabel yang berada pada database RPL. Ya. Names. Oh, namanya operator di supplier strength. Ya. Nah, kalau ini ingin mencari min. 1, 2, 3 ini ingin mencari rata-rata operator di supplier. Ya. Rata-rata apa? Rata-rata strength yang difilter kalau kita berdasarkan operatornya. Berdasarkan operatornya itu. Ya, kemudian nilainya ya, nilai rata-ratanya. Kemudian kalau berdasarkan strength apa namanya, days harinya kedua keempat, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kayaknya berdasarkan sorting ya, sorting huruf ya. Kemudian ini supplier ya, suppliernya, oke, ABCD udah urut. Nah kalau ini variannya. Kalau varian var, kalau standar deviasi ini SD ya, rata-rata min. Nah, sekarang ini analisis varian. Ini ANOVA-nya. ANOVA-nya bahwa strength, ini responnya strength itu, ya. Strength itu merupakan fungsi dari operator. Ini pengelompokan pertama, days pengelompokan kedua, ini perlakuannya. Ya. Nanti hasilnya diletakkan di R.PL, bukan RPL, R.PL agak beda ya. Biar beda, bukan agak beda lagi, beda ya. Nah setelah itu perintah summary ini itu mencetak, mengeluarkan ringkasan dari hasil analisis tadi ya. Nih kan, sama kan? Nah, operator di supplier, ya sama seperti tadi. Yang signifikan hanya suppliernya. Ya. Oke, jadi lebih mudah kan? Lebih mudah kalau pakai R. Karena kalau pakai Excel itu otomatis tapi manual tahapan. Dan kalau ini tinggal manggil fungsi-fungsi kan. Nah seandainya ini kan nyata nih si suppliernya signifikan, kita tahu supplier ini tadi kan tarafnya bersifat kualitatif ABCD ya, ini supplier kan ABCD. Nah ini supplier ABCD ya. Nah kita mau tahu nih dengan uji pembandingan ini pairwise ya, pair itu berpasangan, uji berpasang-pasangan ya. Nah, oke, uji berpasangan pasangannya apa nih? Ya, oke.
Misalnya A dengan B signifikan apa enggak, A dengan C signifikan apa enggak, dan seterusnya ya. Nah ini kalau kita lihat yang kalau kita gunakan 5%, ya 5%, itu semua signifikan. Tapi kalau 1% antara B dan D ini enggak, antara B dan D enggak, antara C dan D juga enggak ya. Ini kan nilainya di atas 1%. Kalau 5% di bawah 5% kan memang. Ya, 5% signifikan belum tentu 1% signifikan. Tapi kalau signifikan 1%, pasti 5% signifikan. Ya, oke. Nah, di sini ada perintah opsi dari penyesuaian peluangnya itu menggunakan none. Ini tidak ada penyesuaian. Ya. Nah, none ini ada beberapa alternatif. Kalau enggak, Holmer, Hochberg, Hommel, Bonferroni, ada BH, BY, FDR, ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 cara. Ya kalau kita ganti Hoch misalnya, Hoch itu Hochberg. Kalau misalnya Bonferroni 4 huruf saja boleh, BONF itu bisa ya. Nah, jadi ini adalah opsi-opsi P adjustment-nya ya. Oke, ini kalau Hoch agak sedikit beda ya, bahwa menghasilkan A yang juga tidak signifikan pada tanggal 1%, tapi setelah 5% masih signifikan. Kalau kita, Perwesti itu beda nyata terkecil, ya beda nyata terkecil, BNT ya, Perwesti itu BNT, beda nyata terkecil. Kalau beda nyata jujur menggunakan Tuki, Tuki HSD ini perintahnya nih. Jadi hasil analisis yang R.PL tadi, ya kita ingin bandingkan supplier ya dengan metode Tuki HSD atau beda nyata jujur ya. Nah, langsung saja kita eksekusi di situ, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi B dengan A berapa, C dengan A berapa, D dengan A-nya, A dengan BCD, B dengan CD, C dengan D gitu ya. Nah, ini perbedaannya dan ini signifikan itu tidaknya. Nah, kalau kita lihat 5% yang signifikan ini nih, 1, 2, 3 ini. A dengan C, A dengan D, B dengan C. Ya. Nah, itu. Nah, kadang kita ingin membandingkannya dengan uji jarak berganda. Ada Duncan, ada SNK, ya. Kalau ini itu berpasang-pasangan ya. Kalau beda nyata terkecil dan beda nyata jujur itu menggunakan masing-masing cara perlakuan itu dibanding-bandingkan. Nah, kalau ini sebelum membandingkan itu dia harus diurutkan dulu dari terbesar atau terkecil ke terkecil atau terkecil ke terbesar, sorry. Nah, sebelum menggunakan Duncan atau SNK itu kita harus memanggil library Agricole. Agricole ini dipanggil, kemudian baru dipanggil nih Duncan test, ya. Jangan lupa R.PL supplier kan. Nah ini tara nyata pengujiannya berapa? Mau 1%, ya. Tulis 0,01, 5%, 0,05 gitu ya. Nah console true. Nah jadi di sini kalau kita lihat hasil uji Duncan-nya mengatakan begini nih. Nah sekarang ya. Ini CBDA, ini dari terbesar ke terkecil. Nah, ini cara bacanya nih grupnya ya, grup signifikannya. A, ini ada A-nya ya, ada tanda A kecil ya. Artinya antara C dan D ini tidak signifikan. Tidak signifikan pembandingannya. Tapi kalau B ini nggak ada A-nya kan, apalagi yang bawah sendiri, ya nggak ada A kecil. Maka C ini signifikan terhadap B dan A. Itu caranya. D ini ada B-nya di sini, ada B kecil. B ada B kecil juga. Nah, antara D dan B ini juga tidak signifikan perbedaannya. Ya. Sedangkan yang tidak signifikan terhadap perlakuan atau telah perlakuan A ini hanya B, karena yang sama memiliki huruf C adalah yang ini. Ini cara bacanya begitu. Ya. Demikian juga cara membaca nanti di SNK ya. Jadi kalau ini SNK, ini beda titik kritis saja ya, beda titik kritis. Nah, tapi cara bacanya sama ya. Jadi hanya A dan B saja yang A dengan B saja yang tidak signifikan, sedang A dengan yang lain ini signifikan karena hurufnya berbeda. A dengan D signifikan, A dengan C signifikan, begitu. Oke, nah itu
persegi Latin. Nah, modifikasinya itu tadi yang persegi tadi yang di bukunya yang saya sampaikan tadi ya. Oke, ini datanya nanti bisa dicari di web saya. Ya. Kalau dilihat ini beda dikit ya. Tadi RDPL ini RP12 ya. Ini RP12-nya apa datanya? Oh ini ya. Nah ini ada di buku saya juga nih. Ada buku ini ya. Nah, kalau saya lihat misalnya, ntar ya, buku ini ya. Nah ini ya, buku latihan ya, buku soal latihan halaman 89. Nah, itu untuk menyelesaikan itu kalau nggak salah. Daring ya. Ya. Oke, jadi masih dengan eh, hanya data yang berbeda, ini ya persegi pengaruh Latin, pengaruh tetap taraf kualitatif ya. Oke, sama ya. Ini tinggal diganti-ganti aja, hati-hati ya, ganti-ganti variabelnya. Ini dengan udah beda data ya, beda data. Dan yang terakhir ini segi 4 Latin pengaruh tetap, oh segi 4, ini segi 4 ya. Tadi kalau tadi ini yang percobaan intik ya, ini kandang nih, ada kedalaman, ada ketinggian ya. Ada kedalaman, ada ketinggian, coba aja di situ. Oke. Nah, kalau kita lihat ini yang persegi ya, yang persegi, maka kita lihat di sini days-nya, tadi yang saya sampaikan ya. Days-nya di sini, ini di buku saya, derajat bebasnya 7 ya. Bukan 333 karena 2 persegi Latin dijejer ya, 2 persegi Latin dijejer. Oke. Sekali lagi perwas untuk beda nyata terkecil, Tuki untuk beda nyata jujur ya. Nah, yang terakhir ini agak sedikit berbeda. Yang terakhir ini adalah sedikit berbeda, yaitu pengembangan Latin Square ya, yang disebut dengan Greco Latin Square ya. Di Greco Latin Square. Oke, saya kembali dulu ke ini ya, kembali ke materi. Ini bukunya Montgomery yang tadi saya sampaikan, dan Latin Square ya. Materinya di bukunya Montgomery subbab 42, Latin Square Design, ya. Model statistiknya beda kan dengan cara saya menyampaikan, ya. Karena kalau 3 subscript ini seolah-olah tiga dimensi, padahal memang kenyataannya hanya 2 dimensi. Sehingga saya menggunakannya subscriptnya K, ya. Nah, di sini ada formula-formula yang digunakan di bukunya Montgomery. Ini treatment perlakuan, nih blok baris, blok kolom. Ini cara nyusunnya. Kalau saya sukanya blok baris, blok kolom, baru perlakuan ya, nggak masalah. Oke. Nah, di sini ada teladan yang digunakan tuh bolak-balik. Di sini ada permasalahan propelan roket ya, propelan roket. Ya. Ini masalah permesinan, data yang berkaitan dengan permesinan nih ya. Ini ada blok atau kelompok raw material ya, bahan dasar. Di sini ada pengelompokannya berdasarkan operatornya. Kemudian ini adalah formulasinya. Ini formulasinya ya. Jadi datanya ini yang berkaitan dengan ini permasalahan. Kodenya ada yang min, ada yang plus. Aslinya sih datanya semuanya
di atas 25. Di atas 20-an, sorry. Aslinya datanya 20-an begini ya. Nah, mau pakai data yang asli seperti ini bisa, sama aja. Atau kita bisa masing-masing semua data ini udah lah, kalau gitu kurangi 25 semua gitu ya. Kalau nggak salah data yang di sini itu semua dikurangi, data yang tadi itu dikurangi 25 semua. Ya. Kesimpulannya sama sih, hanya nilai-nilai analisisnya saja yang berbeda. Jadi kesimpulannya sama. Ya. Oke. Nah, di sini masih menggunakan, kalau seperti ini masih Latent Square karena pemblokannya 2. Nah, bagaimana kalau ada satu pemblokan lagi? Ada satu pemblokan lagi, pemblokannya 3 nih. Pemblokannya 3 ya. Nah, bagaimana menotasikan dalam layout data seperti ini? Nah, kalau pemblokannya ada 3, kita punya namanya Greco Latent Square. Jadi Greco Latent Square ini digunakan memang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi pengaruh galat ya, pengaruh galat. Oke, ini ada pemblokan lain nih misalnya gitu kan. Pemblokan lain itu sedemikian rupa sehingga juga mirip penempatan perlakuan ya, mirip penempatan perlakuan bahwa ini kita lihat. Jadi selain kalau tadi hanya ABCD saja, ini ada selain huruf Romawi ada huruf Yunani-nya. Bahwa masing-masing huruf Yunani ini adalah kode untuk pemblokan ketiga. Jadi pemblokan pertama itu raw material, pemblokan kedua itu operator, pemblokan ketiga ini ya, yang disebut di sini sebagai test assembly. Test assembly-nya. Nah, test assembly-nya juga diacak ini, pengacakan. Dibuat sedemikian rupa sehingga dalam setiap baris dan setiap kolom itu hanya ada satu alfa, atau satu beta, atau satu gamma, atau satu delta, atau satu epsilon. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu teladan yang saya dapatkan untuk analisis Greco-Latent Square. Ya. Ceritanya ya sebagai pengembangan yang ada di sini ya. Jadi dalam teladan ini awalnya kan Latent Square biasa. Jadi andaikan dalam percobaan propelan roket teladan 42 itu faktor lain ditambahkan yaitu test assembly yang bisa saja menjadi sesuatu yang penting ya kan. Jadi dengan demikian kita tambahkan lagi nih pemblokan kelima itu ya, pemblokan kelima ya. Namanya Latent Square-nya Greco Latent Square karena menggunakan huruf-huruf Greek ya, karena menggunakan huruf-huruf Greek ya. Oke. Jadi pada prinsipnya sama ya, dan oleh karenanya mungkin akan lebih mudah. Prosedurnya sama. Jadi kalau tadi tambah satu kolom lagi, kolom yang tambahannya itu adalah assembly ya. Kemudian prosedur menghitungnya walaupun otomatis tapi manual dengan Excel itu juga sama. Atau dengan R ya, dengan R ini dengan R terakhirnya begini. Oke. Share screen R ya. R Studio. Nanti bisa dilihat ganti saja dengan cara seperti ini ya. Misalnya mana tadi? Oke. Greco Latent Square ya. Sini. Misalnya saya tambahkan ngambil datanya dari apa namanya? Website saya ya. Oke. Kopikan saja begini kalau takut salah. Ini. Nah, oke ya. Kasih dulu. Oke, ambil dari website saya. Website saya mana? Di sini. Oke. Nah, Greco Latent Square. Sip. Nah, G-nya besar. G-nya besar. Nah, ini ya, Greco Latent Square, klik. Diklik di sini muncul datanya nih ya. Ini ada batch operator, assembly ya, formula dan problem. Kopikan di sini, kopikan ya. Oke, stop share, pindah ke R, nah, kopikan di sini di dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, paste,
Nah, oke ya, kita jalankan di sini. Nah, ini artinya ngambil data di internet, data di web saya. Ya. Oke, attach RGLS, ini Greco-Latin Square ya, R Greco-Latin Square. Saya beri namanya biar nggak beradu dengan yang nama-nama sebelumnya. Ya. RGLS datanya seperti apa? Seperti ini ya. Names variabelnya. Ini kalau kita lihat rata-rata berdasarkan kategori-kategori itu. Nah ini ANOVA-nya nih. Ya. Makanya tambahkan aja di sini. Jadi bahwa apa yang kita analisis problem ya itu fungsi dari batch, operator, assembly, formula ya kan. Ini perlakuannya nih. Ini pemblokan 1, pemblokan 2, pemblokan 3 ya. Oke. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, muncul sini ya. Analisisnya. Jadi yang sekali lagi ya, fokusnya memang di formula di sini. Ini karena ini adalah pemblokan ya. Pemblokan. Ini bukan berarti nggak penting, yang bisa saja, tapi cara analisis seperti ini ya. Tapi lebih fokus lagi di formula ini. Nah, kalau kita mau sekali lagi, kalau mau lebih lanjut formulanya mau dianalisis ini pairwise. Ingat ya, formula ini problem. Yang dianalisis itu problemnya, y-nya, responnya berdasarkan perlakuan yang namanya formula. Adjustment-nya apa? Oke, kalau kita lihat jangan nonda, Bonferroni itu ya. BONF gitu, Bonferroni. Oke. Oke, kita running ya, nah muncul ya. Adjustment metode-nya Bonferroni. Nah, ini peluang-peluang ya. Nah, yang signifikan apa? Antara A dan B ya. Kemudian C, B dan D ya, B dan D. Itu kan? Cuma itu. Ya. Oke, to key. Kalau to key, ya tuh. Lihat yang signifikan apa? Yang nilainya lebih kecil daripada ternyata pengujian. Ya. Kalau Duncan-nya ini, nah ini, ya, hasilnya seperti ini nih. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang nilai problemnya terbesar di yang nilai terkecilnya sampai min B ya. Ini yang hurufnya sama ini A. Jadi artinya DAE ini tidak signifikan ya. DA tidak signifikan, DE tidak signifikan gitu ya. Makanya menggunakan istilah multiple range kisaran ya. Demikian juga yang SNK. Baik. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan rancangan persegi Latin ya, baik dimulai dari latar belakang rancangan persegi Latin sampai menganalisis yaitu dengan bantuan Excel otomatis tapi manual ya, atau dengan menggunakan paket aplikasi R. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain waktu.